Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trisha Maharani, saya dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tampilan aplikasi sederhana yang menampilkan data cuaca dari sebuah API online yang menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jamnya.
Nah, tadi saya pakai layanan online dari JS Fiddle, jadi saya nggak perlu install apa-apa lagi. Karena di JS Fiddle itu tadi udah ada 3 kolom utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Semua kodenya udah saya bagi sesuai kolom supaya rapi dan mudah dieditnya. Di bagian HTML tadi, saya taruh judul dan struktur tabel dasar. Tabel ini punya header untuk kolom waktu dan suhu ruang, dan satu elemen tibadi kosong yang nantinya bakal diisi secara dinamis oleh JavaScript. Nah, elemen tibadi ini bertindak sebagai wadah, tempat baris data nanti bakal dimasukkan. Lanjut ke CSS, di sini tadi saya kasih gaya supaya tampilannya rapi dan kontras terbacanya. Jadi saya ngeset font, jarak, bayangan kotak, dan styling baris genap supaya tabel lebih enak dibaca. Selain itu, saya juga siapin satu kelas untuk pewarnaan sel suhu, satu kelas untuk suhu dingin, satu untuk hangat, dan satu untuk panas. Ini tuh ngebantu audiens supaya langsung kenal kondisi suhu lewat warnanya. Nah, di JavaScript, saya tadi mulai dari pilih elemen tibadi dengan query selector. Jadi kan kita itu butuh referensi domain supaya bisa menambahin baris baru ke tabel ketika data API-nya sudah diterima. Langkah selanjutnya, tadi saya udah manggil API OpenBTO pakai fetch dengan URL yang sudah ditentukan di e-learning. Di itu juga kan fetch mengembalikan promise, jadi kita gunakan .then buat nunggu respon yang udah diubah jadi format JSON. Nah, setelah data JSON diterima, saya ambil dua array utama, yaitu array waktu dan array suhu yang ada di objek data .hourly. Nah, di situ saya bahwa kedua array ini tuh berpasangan. Jadi indeks yang sama pada kedua array ini merepresentasikan waktu dan suhu pada jam yang sama. Terus berikutnya saya lakukan penggabungan dan rendering dengan loop for setiap indeks. Saya buatkan elemen tr baru, lalu buat 2 td untuk waktu dan suhu. Untuk waktu saya ubah formatnya ke ISO dan API menjadi format lokal Indonesia menggunakan new date to lokal yang tadi, supaya nanti audiens juga bisa lihat tampilan waktu yang lebih familiar. Nah, untuk nilai suhu, sebelum menampilkannya saya bulatkan dulu satu angka desimal menggunakan TOFIXit. Selain itu saya juga nambahin CSS berdasarkan nilai suhu, jadi sel bakal dapetin warna. Nah, kriteria warna yang saya pakai tadi, suhu di bawah 24 derajat bakal masuk ke kategori dingin, antara 24 sampai 30 derajat masuk ke kategori hangat, dan di atas 30 derajat masuk ke kategori panas. Nah, setelah barisnya udah kebentuk, baris tersebut bakal ditambahin ke tibadi supaya langsung muncul di tabel. Di situ tadi saya udah sebutkan bahwa proses ini bersifat dinamis ya di awal. Jadi jika data berubah, script dijalankan ulang, tabel juga bakal diperbarui. Saya juga tambahin penanganan error menggunakan catch kalau fetch-nya gagal atau format datanya berubah gitu. Jadi saya menampilkan pesan di tabel gagal memuat data cuaca dan mencatat error di konsol. Jadi error handling ini penting ya buat bekerja dengan sumber data eksternal. Nah, terakhir, alur sistem ini dimulai dari fetch data API, parsing JSON, mapping waktu dan suhu, rendering ke DOM dengan pewarnaan berdasarkan nilai, serta penanganan errornya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Selebihnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.